Baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Berikut adalah ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul penelitian yaitu penentuan generasi terbaik antara generasi Z dan generasi milenial. Di sini ada alternatif atau kriteria. Ada 5 alternatif atau kriteria. Disebut bilang aja dengan kriteria. Ada 5 kriteria di sini. Kriteria yang pertama adalah pengalaman teknologi. Yang kedua ada prinsip kerja. Yang ketiga ada pendekatan isu sosial. Yang keempat ada komunikasi. Dan yang kelima atau yang terakhir ada pandangan terhadap uang dan merek. Dari masing-masing kriteria di atas ada bobotnya juga. Bobot yang pertama dari kriteria pertama ada yaitu 5. Bobot yang kedua dari kriteria kedua yaitu 4. Bobot yang ketiga dari kriteria ketiga yaitu 5. Bobot yang keempat dari kriteria keempat yaitu 3. Dan bobot yang terakhir atau dari kriteria yang terakhir yaitu 3. Dan di sini kenapa 20? 20 ini adalah hasil dari penambahan atau penjumlahan dari 20 ini adalah hasil dari penambahan dari kriteria pertama sampai dengan dari bobot kriteria pertama sampai dengan bobot kriteria yang ke-5 dan hasilnya 20 seperti yang ada ini. Di sini juga ada kepentingan. Kepentingan yang pertama nilainya 0,25. Kenapa 0,25? Karena di sini bobot dari kriteria pertama ada 5. 5 ini dibagi dengan 5 kriteria. Jadi bobot dari kriteria pertama dibagi dengan 5 kriteria yang ini. Itu hasilnya 0,25. Nilai kepentingan yang kedua juga seperti itu. Bobot dari kriteria kedua dibagi dengan 5 kriteria. Hasilnya 0,2. Yang ketiga juga seperti kriteria kepentingan yang pertama dan kepentingan yang kedua. 5 atau bobot yang ketiga dari kriteria ketiga 5 dibagi dengan kriteria 5 dibagi dengan 5 kriteria di atas ini. Keempat dan kelima juga seperti itu. Dan sini 1, kenapa 1? Karena 1 ini didapat dari penambahan atau penjumlahan hasil dari 5 kepentingan ini dapatnya 1. Jadi kepentingan yang hasil dari kepentingan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima adalah 1. Dan di sini menjadi catatan yaitu bobot dari kriteria yang di atas ini harus 20. Kalau bukan 20 berarti itu nilainya salah ya. Dan yang di bawah juga seperti itu. Hasil dari kelima nilai kepentingan ini harus 1. Kalau bukan 1 kurang atau lebih dari 1 berarti itu juga salah. Oke, yang lanjut di bawah sini ada cost dan benefit dari generasi Z. Di sini kenapa benefit? Karena bobot dari kriteria pertama atau pengalaman teknologi yaitu 5. Di sini 5 nilainya sangat penting.
Jadi kita tulis dengan benefit. Di sini benefit juga. Kenapa benefit? Karena bobot dari kriteria kedua yaitu 4 atau penting. 4 atau bisa dibilang juga penting. Di sini kenapa benefit? Karena bobot dari kriteria ketiga yaitu 5 atau bisa dibilang sangat penting. Dan bobot dari kriteria keempat, kenapa di sini benefit? Karena di sini juga cukup penting. Bobotnya 3 dan dia cukup penting. Sini cons. Kenapa cons? Kenapa cons? Dan di sini bobotnya 3. Karena perhitungan untuk soal biaya, dana atau uang itu sangatlah bisa dibilang sangatlah sensitif. Jadi kita taruh aja di sini, kita taruh di sini cons dengan bobot nilainya 3. Oke, sekarang kita lanjut. Ini apa? Maksudnya tabel yang di bawah ini adalah hasil dari data yang diambil atau survei atau survei. Data yang diambil dari generasi set atau data survei yang diambil dari generasi set. Ini datanya. Dan di sini set 1 itu apa? Set 1 ini adalah simbol dari data generasi set yang pertama, yaitu set 1 ditulis dengan set 1. Dan ini adalah data dari generasi set. Data kedua dari generasi set ditulis dengan set 2. Dan ini adalah data ketiga ditulis dengan set 3, set 4 dan seterusnya sampai dengan set 10 atau data ke 10. Oke, kita lanjut. Di sini ada pembagian normalisasi. Di sini pembagian dari alternatif pertama. Kenapa nilainya 5? Karena ini benefit. Benefit itu dihitung dengan nilai tertingginya, dan nilai tertinggi dari kolom di atas ini, kolom dari kriteria pertama yaitu 5, nilai tertingginya 5. Begitu juga dengan kolom kriteria kedua, nilai tertingginya 5. Ketiga, nilai tertingginya 5. Kolom yang ini nilai tertingginya 5. Dan yang terakhir kenapa 1? Karena di sini cost. Cost itu adalah nilai terendah dari kolom kriteria yang ke-5 ini. Jadi kriteria terendah dari kolom yang ini adalah 1. Jadi kita tulis di sini 1. Normalisasinya itu 5 ini atau hasil tertinggi dari kriteria pertama, dari data kriteria pertama yaitu 5. 5 ini dibagi dengan ini, data pertama dari generasi set di kriteria pertama. Jadi 5. Jadi normalisasi yang pertama adalah 5 dibagi 4 sama dengan 1,25.
Yang kedua, 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. Yang ketiga juga seperti itu, 5 dibagi dengan 5 sampai dengan yang ke 10. 5 dibagi dengan 4 hasilnya 5 dibagi dengan 4 hasilnya 1,25. Yang berikutnya juga seperti begitu. 5 ini dibagi dengan 5 hasilnya 1. 5 yang ini dibagi dengan 5 hasilnya 1, dengan seterusnya. Begitu juga dengan kolom-kolom yang di samping ini. Jadi rumusnya hasil tertinggi dari kriteria pertama dibagi dengan data atau isi dari data pertama dari generasi set, seperti yang sudah dijelaskan. Dan yang di bawah ini adalah nilai rata-rata atau hasil dari normalisasi pertama sampai dengan normalisasi yang kelima dibagi dengan 5 kriteria. Hasilnya 2,15. Yang berikut di sebelahnya juga seperti itu. Normalisasi pertama sampai dengan normalisasi ke-10 dibagi dengan 5 kriteria. Hasilnya seperti ini, ketiga seperti itu juga, keempat, kolom kelima juga seperti itu. Dan ini hasilnya. Berikut adalah cost dan benefit dari generasi milenial. Untuk cost dan benefit di sini dia punya simbolnya ada Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya sampai dengan Y10. Untuk benefitnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, kenapa bisa benefit dan juga kenapa bisa cost. Pembagian normalisasinya kenapa di sini ada 5? Karena nilai tertinggi dari kriteria yang pertama. Dan di sebelah juga pun sama sampai ke 1. Hasil rata-ratanya ada 2,2. Karena kenapa bisa dapat 2,2? Karena itu hasil dari normalisasi pertama, yaitu sampai dengan normalisasi ke-10 dibagi dengan 5 atau 5 kriteria. Begitupun juga dengan kolom-kolom yang di sebelahnya. Itu hasil normalisasi pertama dibagi dengan 5 kriteria. Di mana hasil pertama dibagi dengan 5 kriteria dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk lagi dengan tadi sudah ada penjelasan tentang
cost dan benefit dari generasi milenial. Sekarang kita lanjut dengan di sini sebelum kita lanjut dengan perankingan, ini adalah tabel perankingan. Ini adalah tabel perankingan. Sebelum kita lanjut ke tabel perankingan, di sini ada tabel rata-rata di atas. Rata-rata. Di sini ada rata-rata dari generasi Z dan juga generasi milenial. Di sini kita lanjut dengan tabel rata-rata dari generasi Z dan juga generasi milenial. Di sini kriteria pertama disimbolkan dengan C1, kriteria kedua C2, kriteria ketiga C3, kriteria keempat C4, dan juga kriteria kelima C5. Ini 2,15 ini adalah hasil dari rata-rata kriteria pertama untuk generasi Z. Ini untuk kriteria kedua, kriteria ketiga, keempat, dan juga kriteria kelima. Dan 2,2 ini adalah rata-rata dari kriteria pertama untuk generasi milenial, kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat, dan juga kriteria kelima. Tabel ini jumlah atau nilai ini adalah nilai dari rata-rata dari antara generasi Z dan juga generasi milenial yang telah didapatkan. Setelah itu kita masuk dengan tabel perankingan. Tabel perankingan di sini. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasil yang pertama di sini untuk generasi Z yaitu 2,296. Itu kita buat juga dengan rumus. Rumusnya itu bagaimana? Cara perhitungannya itu seperti ini. Ini ya. Biar lebih jelas lagi. Kita bisa dapat hasil dari perankingan ini dari kepentingan. Cara menghitungnya yaitu kepentingan dari kriteria pertama dikali dengan rata-rata dari kriteria pertama, rata-rata normalisasi dari kriteria pertama dikali dengan rata-rata dari kriteria pertama. Habis itu ditambah dengan kepentingan kriteria kedua dikali lagi dengan rata-rata normalisasi kriteria kedua, ditambah lagi dengan nilai kepentingan dari kriteria ketiga dikali lagi dengan nilai normalisasi atau nilai rata-rata dari kriteria ketiga ditambah lagi dengan di sini ditambah lagi dengan
nilai kepentingan dari kriteria keempat, dikali dengan nilai normalisasi atau rata-rata normalisasi kriteria keempat, dan ditambah dengan nilai kepentingan dari kriteria kelima dikali dengan nilai normalisasi atau nilai rata-rata dari normalisasi kelima. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kita dapat hasil seperti ini tuh, nilai kepentingan dikali dengan rata-rata normalisasi. Nilai kepentingan kriteria pertama dikalikan dengan nilai normalisasi nilai rata-rata dari normalisasi kriteria pertama, dan ditambah dengan kepentingan kriteria kedua dikalikan dengan nilai rata-rata normalisasi dari kriteria kedua ditambah dengan nilai kepentingan kriteria ketiga dikalikan dengan rata-rata dari normalisasi kriteria ketiga, dan ditambah lagi dengan nilai kepentingan dari kriteria keempat dikalikan dengan nilai normalisasi atau nilai rata-rata dari normalisasi keempat, lalu ditambah lagi dengan nilai kepentingan dari kriteria kelima, dan dikalikan lagi dengan nilai rata-rata dari normalisasi kriteria kelima. Dan ini hasilnya untuk generasi Z. Dan juga untuk generasi milenial, seperti cara hitungnya atau perumusannya sama saja seperti yang generasi Z punya. Dan hasil yang kita dapat dari antara generasi Z dan juga generasi milenial seperti berikut. Jadi dari penentuan generasi terbaik antara generasi Z dan generasi milenial yang didapatkan dari 10 objek atau 10 data yang diambil masing-masing generasi, 10 data yang diambil dari masing-masing generasi. Di sini menentukan generasi terbaik antara generasi Z dan juga generasi milenial, yaitu generasi milenial, karena generasi milenial mendapatkan skor atau hasil yang lebih tinggi dari generasi Z, yaitu 2,40133 sekian. Ya baik, mungkin sampai di situ saja penjelasan tentang penentuan generasi terbaik antara generasi Z dan generasi milenial. Ini kita menggunakan metode SAW. Mungkin begitu saja yang bisa kita jelaskan dari data yang didapatkan. Ada salah bahasa atau kurang kata, mohon maaf dan terima kasih.